Selamat pagi, Shalom. Saudara sekalian yang di rumah maupun yang di ruangan ibadah, hari ini adalah Advent ketiga yang kita akan simbolkan dengan penyalaan lilin, dan kita semua akan menghadapi menunggu Natal kita 2 minggu lagi, ya. Saya undang semua bangkit berdiri, saya akan menyalakan lilin, dan setelah itu kita nyanyi Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita nyanyikan Hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini dengan ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami rindu kami dapat memuliakan nama Tuhan, kami bisa beribadah. Karena itu Tuhan, kuduskanlah hati kami, supaya kami boleh menyanyi dan nyanyian kami sampai kepada hadirat Tuhan, menyenangkan hatimu, dan semua yang kami lakukan hari ini membuat kami semua menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan tersenyum dan hadir di tengah-tengah kami dengan membawa sukacita surga, dan kami semua yang datang, yang melayani, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap orang yang melayani dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, kami semua yang hadir. Kuduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, layakkan kami dari ketidaklayaan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami hanya menyerahkan dalam kuasa dan tangan Roh Kudus. Karena itu segala kuasa lain yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat kemurahan-Mu turun ke atas ibadah ini, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh melihat senyum Tuhan ketika kami memuji nama-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Amin. Silakan saudara duduk. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita tidak terasa sudah
merayakan Natal di tahun 2020 ini. Acara Natal yang spesial, acara Natal yang membuat kita bisa melihat situasi di mana orang menderita itu seperti apa, dan juga Natal di mana kita bisa sekarang memposisikan diri seperti orang Majus. Biasanya kita memposisikan diri sebagai gembala yang mendengar suara puji-pujian. Sekarang kita memposisikan diri sebagai orang Majus yang akan memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa memberikan air kepada orang-orang yang kekurangan, dia juga sama dengan memberi air kepadaku. Jadi kita bertindak sebagai orang Majus yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, mari kita juga di Natal kali ini kita bertindak seperti orang Majus yang memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hadiah yang akan kita berikan saat pertama kali ini adalah berupa puji-pujian. Sebelum nanti kita juga akan memberikan hadiah, yaitu juga membagikan diakonia kepada gereja-gereja atau kepada hamba Tuhan pada saat Natal kali ini. Kita mulai persembahan pujian kita pada saat hari ini dengan menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Mari kita bersama-sama bersatu untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan Hai Mari Berhimpun. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri baik di gereja maupun yang ada di rumah. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu terang yang ilahi. Terang yang ilahi, yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa ini, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu. Haleluya. Hai para malaikat, angkatlah suaramu. Biduan surgawi bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu.
Tuhan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhan. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Pendeta Muda Agus Vinus. Dipersilakan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus ya terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak saudara sekalian, kita telah mendengar pujian Kita Surga Bergema. Kita bisa mendengarkan suara surga bergema sampai ke bumi, yang menggemakan bahwa juru selamat telah lahir. Tuhan sekarang beserta dengan kita di dunia ini. Mari kita sambung lagi dengan pujian, kita memuji bersama-sama dari pulau dan benua. Saya undang kembali berdiri. Kita telah mendengar gema suara surga.
yang memuji bahwa Juru Selamat telah lahir. Dari pulau dan benua, gema itu telah terdengar. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Kita pujikan dari awal, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga penebus. Gloria, in excelsis Deo, excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Sekali lagi, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Silakan duduk kembali, kita akan mengangkat pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Puji Tuhan, Natal memang selalu membawa kesan yang baik pada hidup kita. Kita diajak berefleksi, sekaligus kita juga diajak bersukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi lagu pujian Yesus telah lahir. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya.
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari berdiri, kita pujikan kami dari awal. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya Penasihat ajaib. Namanya Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi, namanya Penasihat ajaib. Saya serahkan pada berita firman. Namanya Penasihat ajaib, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Ketika kami, Tuhan, mengingat kembali bagaimana kasih perbuatan Allah yang besar, Engkau Allah yang maha agung, Allah yang maha kudus, Engkau mau turun ke bumi bagi kami manusia yang berdosa. Sungguh betapa mulia karya perbuatan-Mu bagi kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh pilih, panggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami umat-Mu boleh memuji dan terus menyembah nama-Mu yang ajaib. Dan biarlah kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami itu boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Kembali menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf yang sudah memimpin pujian. Dan biarlah kiranya Tuhan terus mengurapi dan nama-Mu dipermuliakan. Sebentar kami mau terima firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas setiap kami yang hadir di tempat ini. Urapan-Mu juga mengalir atas hidup rumah tangga, hidupan umat-Mu, mereka yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berdoa kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh anugerah dan kekuatan Tuhan yang terus menuntun kita gerejanya. Kita dimampukan untuk melewati hari-hari sekalipun di situasi kondisi pandemi yang terus kian meningkat, namun tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Dia. Minggu ini kita masuk di Minggu Advent yang ketiga. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada penantian yang tidak memerlukan kesabaran. Perlu sebuah perjuangan untuk mendapatkan apa yang dirindukan oleh seseorang tentunya. Dalam persekutuan doa hari Kamis, Bapak Gembala memberikan contoh bahwa bangsa Israel jika ingin menikmati tanah perjanjian, maka Yosua dan Kaleb beserta tentaranya atau umat Israel, mereka harus berjuang, berperang. Terlebih dahulu melawan orang-orang raksasa dari Bani Enak. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online atau persekutuan doa di hari Kamis melalui Google Meet, ya. Tentu demikian juga seorang petani menantikan hasil panen. Tentu ia membutuhkan kerja keras, berjuang dengan panas terik matahari, bahkan mungkin dinginnya guyuran hujan, saudara yang kasih Tuhan. Hingga saatnya tiba, ia akan menikmati hasil panennya. Saudara, sekali lagi minggu ini kita masuk pada Minggu Advent yang ketiga. Di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan, tapi untuk konteks kita saat ini, kita bukan lagi menantikan kedatangan Tuhan itu untuk lahir kembali menjadi bayi, tidak. Melainkan kita menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan Minggu Advent yang ketiga ini diisi dengan kehidupan yang dipenuhi dengan tindakan pertobatan. Setiap umat Tuhan perlu mempersiapkan hati dan dirinya dalam menantikan untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya memberikan judul atau tema khotbah saya, sembah dan puji Dia. Saya tidak janjian dengan Bapak Pendeta Yusuf. Saya senang sekali melihat lagu-lagu hari ini boleh mengantar dalam renungan firman Tuhan. Saya mungkin gak akan panjang dalam menyampaikan renungan firman Tuhan khotbah hari ini. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan memperhatikan nas bacaan yang terdapat dalam Injil Matius. Mari kita buka Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, kemudian lompat ayat 9 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, lompat ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, dipersilakan Bapak Ibu bisa mengikutinya ataupun memperhatikan Alkitab masing-masing. Injil Matius pasal 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Kita lompat ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nas bacaan yang kita baca hari ini tentu tidak asing ya buat kita. Karena di setiap momen ibadah Natal atau mungkin perayaan Natal seringkali diberitakan, dikhotbahkan oleh banyak para pengkhotbah atau hamba-hamba Allah. Dan dalam Minggu Advent yang ketiga ini kita mau merenungkan bersama-sama melalui teks bacaan kita.
Injil Matius adalah satu-satunya Injil yang mencatat kisah daripada orang-orang Majus dari timur yang datang sujud menyembah Yesus Sang Raja, segala raja. Saudara, hal ini dimungkinkan karena penulis ingin menunjukkan bahwa penggenapan nubuatan dalam kitab Mika pasal yang kelima yang kedua pada akhirnya digenapi lewat kelahiran Sang Mesias. Dan Injil Matius ditujukan bagi orang-orang Yahudi di mana mereka hidup memegang Taurat dan mereka membutuhkan bukti-bukti yang jelas tentang kedatangan Mesias. Sehingga di pasal 1 penulis memaparkan bagaimana Injil Matius perlu memaparkan secara runut mengenai silsilah Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi sangat paham dengan hal itu. Dan bukti sejarah yang amat kuat sehingga tidak dapat disanggah oleh orang-orang Yahudi tentunya. Saudara, kita sedikit melihat tentang latar belakang orang-orang Majus. Orang-orang Majus, kata Majus itu sendiri berasal dari kata magos dalam bahasa asli. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memiliki satu kemampuan tertentu. Bahkan ada satu penafsiran sedikit agak diturunkan, disebut seperti kayak tukang sihir. Dan dari kata magos itu muncul kata magic. Kalau dalam bahasa Indonesia magis, berkaitan dengan hal-hal yang magic. Ya. Namun pandangan atau tafsiran secara umum yang banyak dipegang, mereka adalah orang-orang bijaksana yang diduga berasal dari negeri Persia. Yang pada awalnya mereka adalah para raja. Dan mereka pun mempersembahkan dirinya menjadi imam. Dan dimungkinkan mereka adalah oriental scientist. Memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu alam. Terlihat dalam teks bacaan kita bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membaca bintang. Yang mana bintang itu menjadi petunjuk bagi mereka untuk membawa mereka untuk menemukan bayi Yesus. Saudara kasih Tuhan, saya tidak mau lebih jauh berputar-putar perihal terminologi tentang orang Majus ini. Kita sudah berulang kali mendengarnya bagaimana tentang orang-orang Majus ini. Namun saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan bersama-sama apa yang hendak mereka lakukan dalam upaya mencari-cari. Berjalan dari negeri timur, bagaimana dia harus menuju Bethlehem. Dikatakan firman Tuhan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur. Timur sebelah sana atau sana ya? Saya agak. Mereka telah melihat bintangnya di timur. Dan orang-orang Majus ini berkata, dan kami datang untuk menyembah dia. Itu dia aja yang kedua. Saudara, kita mendapatkan satu pelajaran yang indah di sini. Para Majus ini dapat dikatakan mewakili kelompok orang-orang yang berpengetahuan. Justru mereka menyadari bahwa mereka harus tunduk kepada raja di atas segala raja. Sekalipun mereka orang yang mungkin berpangkat, orang yang hebat, orang yang memiliki kuasa. Bahkan sekalipun menurut tafsiran juga mereka akan mempersembahkan dirinya menjadi imam. Saudara, mereka justru menyadari bahwa mereka harus tunduk kepada raja di atas segala raja. Sehingga mereka terus mencari-cari, di manakah dia, raja orang Yahudi. Kami datang untuk menyembah dia. Yesus yang disebut sebagai raja orang Yahudi yang mereka dengar dan tentunya mereka yakini. Saudara, fakta kebenaran dalam Alkitab bahwa Allah menarik hati orang-orang Majus ini datang ke Bethlehem untuk sujud menyembah Yesus. Saudaraku, peristiwa para Majus sujud menyembah Yesus ini tentu sangatlah kontras dengan dunia kita saat ini. Dunia kita telah ditelan oleh paham yang namanya humanisme. Di mana manusia meletakkan pusat penyembahan itu bukan lagi kepada Allah. Manusia meletakkan pusat penyembahan itu kepada dirinya sendiri, kepada manusia. Human. Sehingga menjadi paham humanisme. Manusia lebih memilih menyembah dirinya sendiri dibanding menyembah kepada Allah. Dan manusia dunia ini lebih memilih pada apa yang dianggapnya benar. Dan kepercayaan yang bersifat subjektif menyatakan bahwa kebenaran itu datang dari dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia percaya. Dan itulah apa yang dia percaya, dia pikirkan. Dan dia menyembah manusia.
Itulah fakta, satu istilah yang sering kali, mungkin kita sudah berapa kali mendengarnya. I do what I think, and I think what I believe. Aku melakukan apa yang aku pikirkan, dan aku berpikir apa yang aku percaya. Secara subjektif manusia dirinya percaya kepada dirinya sendiri. Saudara, kepercayaan dunia mengajarkan kehidupan religius yang dilakukan dengan cara menyembah pada objek ciptaan Allah. Atau bahkan buatan manusia yang adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia membuat sesuatu kemudian disembah. Itu pengajaran dunia. Jangan heran saudara yang kasih Tuhan kalau pada zaman sekarang ini ada orang mulai menyembah patung, mulai menyembah pohon, mulai menyembah matahari, mungkin juga menyembah bulan, bintang. Bahkan pikiran manusia berdosa yang telah dibutakan oleh ilah. Dikatakan firman Tuhan, manusia ini telah dibutakan oleh ilah pada zaman sekarang ini saudara yang kasih Tuhan. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga ada yang melakukan ritual entah menyembah atau bagaimana, ya, sebuah gambar besar di pinggir jalan. Silakan, itu adalah hak mereka dan pilihan mereka untuk menyembah. Akan tetapi dalam ajaran iman Kristen dengan tegas mengajarkan bahwa kita menyembah pada satu pribadi yang kita kenal dan kita sebut, kita panggil Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia lahir melalui perawan Maria. Sejarah mencatat juga semua perbuatannya yang ajaib, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, namun Alkitab juga menyatakan bahwa orang-orang milik kepunyakannya itu telah menolak dia. Dikatakan firman Tuhan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun dunia menolak Yesus, orang-orang kepunyaannya yang awalnya sebenarnya jatuh kepada bangsa Israel sebagai umat kesayangan, namun kita sebagai Israel rohani, kita ini sebagai bangsa yang dicangkokkan sehingga kita menjadi anak-anak umat pilihan Allah. Saudara, sekali lagi, sekalipun dunia menolak Yesus, apakah itu mempengaruhi rencana agung Allah dalam misi menyelamatkan manusia yang berdosa? Sekalipun dunia menolak Yesus yang datang kepada milik kepunyaannya, apakah itu mempengaruhi rencana agung Allah dalam misi menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka? Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21 berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus atau Jehoshua dalam bahasa asli. Kalau dalam terjemahan lama Joshua, Jehoshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus Kristus datang untuk membebaskan manusia dari segala dosa-dosa. Yesus Kristus datang memberitakan kabar keselamatan, supaya segenap umat manusia yang ada di bumi ini mulai bertobat, menyadari akan keberadaannya yang berdosa, dan akhirnya mau percaya kepada Yesus. Berita pertobatan yang membawa kepada keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Sehingga manusia bukan lagi hidup fokus menyembah pada dirinya sendiri, ataupun menyembah benda-benda mati, objek ciptaan Tuhan. Melainkan mereka harus berbalik. Kalau dulu mereka menyembah manusia, menyembah ciptaan, dia berbalik, dia harus menyembah kepada Allah yang sejati di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang dirindukan oleh hati Allah. Saudara, jika kita mengaku sebagai orang Kristen, maka secara totalitas hidup ini harus diletakkan di bawah kaki Kristus. Selayaknya kita memberikan pujian dan penyembahan kita hanya pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita minggu hari ini, beberapa dari kita boleh mempersembahkan pujian.
Jangan kecil hati kalau Bapak Ibu nggak bisa nyanyi maju ke depan. Ya. Tapi saya merasakan bagaimana hadirat Allah boleh mengalir di tempat ini. Ketika pujian dinaikkan, saudara yang hadir di tempat ini, saudara sadar dengan satu pemahaman yang benar, yang dikuduskan, pikiran yang dikuduskan. Tuhan, aku mau memuji Engkau. Gloria. Gloria, hanya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam satu kesadaran pemahaman yang benar. Saudara, saya yakin tentunya ketika kita menaikkan pujian-pujian yang ada, bukan karena kita mau masuk YouTube ya saudara. Karena saat ini ibadah-ibadah mulai masuk YouTube. Banyak gereja-gereja. Ya. Bukan hanya melalui YouTube, ada yang ada di Facebook, ada juga yang melalui Instagram, ada juga yang melalui mungkin yang lain, media-media yang lain, online yang lain. Saudara, tapi kita benar-benar sadar kita menaikkan pujian. Dan kita mau belajar terus mengaku dengan sungguh-sungguh dalam hati kita terdalam. Bahwa Engkau Tuhan yang layak terima pujian dan sembah kami. Seperti para Majus yang datang. Terus mencari-cari. Dan dia terus berjalan sesuai dengan petunjuk bintang. Yang mana akhirnya dikatakan firman Tuhan ketika mereka boleh melihat bintang itu persis di atas tempat di mana anak itu dilahirkan. Para Majus ini pun mulai masuk dan menemukan bayi Yesus di atas palungan. Dan bagaimana orang Majus ini mulai mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Dan orang Majus ini sujud menyembah Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau terus belajar di dalam pujian penyembahan kita dengan satu pemahaman yang benar. Dan kita berdoa minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh. Bahwa hanya Tuhan yang layak kita sembah. Kita harus pahami manakala kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, seringkali juga ada satu istilah yang sering disebut, itu praise and worship, ya saudara yang kasih Tuhan. Saya tidak anti dengan istilah praise and worship, saudara yang kasih Tuhan. Karena dalam doa-doa kami, keluarga, saya pun mengajar terus untuk praise and worship. Saya mengajak anak, istri untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengatakan sifat-sifat Allah. Saudara, begitu banyak kalau kita mau baca Alkitab. Saya pernah dikasih PR, Bapak Gembala, waktu saya pelayanan ada di Sidoarjo. Jemaat Tuhan dikasih PR, temukan sifat-sifat Allah dalam Alkitab, catat sebanyak-banyaknya. Catat, khusus untuk pelayan. Tapi jemaat juga silakan, ayo berlomba mencari sifat-sifat Allah. Nah, ketika sudah menemukan bagaimana sifat-sifat Allah, mulai memperkatakan, mengakui bahwa sifat-sifat Allah yang maha agung, maha besar, Allah yang ajaib, dan itu terus dikumandangkan, terus diakui dalam kehidupan sehari-hari. Akuilah Dia, dikatakan firman Tuhan dalam kitab Amsal. Akuilah Dia dalam segala lakumu, sehingga Dia akan meluruskan jalanmu. Kalau di luar sana banyak yang berdoa supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Firman Tuhan katakan bahwa Dialah Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita belajar mengakui, Tuhan akan terus meluruskan jalan kita, pengiringan kita, pujian kita, penyembahan kita. Saudara kasih Tuhan, biarlah setiap kita terus belajar untuk menyembah Dia, mengakui melalui perkataan. Saudara, kalau di sini ada WL, pelayan Tuhan mengajak untuk menyembah, silakan belajar berkata-kata, mengakui, ya, Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Bukankah indah kalau kita mengatakan seperti itu? Karena Dia pribadi yang suka dipuji. Allah kita pribadi yang senang dipuji. Ketika umat Tuhan mulai memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahan bersama-sama, bersehati, bersatu. Saudara, saya kadang-kala ingin melompat dari tempat duduk kalau saya lagi nyanyi. Ya. Tapi saya mikir juga,
Ya, saya ikuti dulu deh, perlahan-perlahan. Daud menari-nari dan melompat memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara. Karena mengingat begitu besar Allah itu, luar biasa. Dia Allah yang Maha Kudus. Saat saya tadi menyanyikan pujian di tempat duduk, saya sempat meneteskan air mata, saudara. Karena saya melihat, Tuhan, terima kasih buat perbuatan-Mu yang luar biasa. Kalau bukan karena perbuatan Allah yang besar, saya tidak tahu saat ini saya ada di mana. Dan Tuhan yang telah memanggil hidup saya untuk menjadi pelayan Tuhan atau hambanya, itu pun karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa menyanyi, saudara yang kasih Tuhan. Bukan karena saya mungkin belajar sekolah teologi, itu sebagai satu wadah, satu tempat di mana proses Tuhan membentuk seorang hamba Tuhan, sehingga Tuhan terus bekerja dalam kehidupan hamba-hambanya. Saudara, kata menyembah dalam bahasa asli yaitu proskuneo, itu memiliki pengertian menyembah atau memuja yang dilakukan dengan berlutut dan menundukkan diri atau juga merebahkan diri, menyembah di hadapan sesembahannya. Proskuneo. Kalau saya coba praktekkan, saudara yang kasih Tuhan, jidat ini bisa nempel. Menyembah. Dia menyembah dengan satu sikap ketundukan di hadapan Allah. Proskuneo. Menyadari dirinya itu enggak ada apa-apa di hadapan Allah. Dia harus sujud. Nempel ya. Saudara yang kasih Tuhan, satu sikap merendahkan diri betul-betul di hadapan Allah yang maha besar. Siapa kita? Kita ini debu tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, yang dijadikan menjadi umat pilihannya, sehingga debu tanah liat ini menjadi berharga di hadapan Allah. Saudara, bersyukurlah, kita ini debu tanah liat yang menjadi berharga di mata Allah, sehingga kita dijadikan anak-anak Allah. Kita menjadi anggota keluarga Allah, sehingga kita sebagai keluarga Allah, kita hanya sujud menyembah kepada pribadi yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, proskuneo, sehingga mempersembahkan hidupnya, menundukkan diri, merebahkan diri, menyembah kepada sesembahannya yang disembahnya. Tentu itu include di dalamnya sikap hormat dan menghargai junjungannya, dan juga taat pada sang Tuhan yang disembahnya. Saudara, inilah yang menjadi tuntutan bagi seorang pelayan Tuhan, atau juga seorang aktivis di gereja, entah bertugas menjadi WL, entah bertugas sebagai singer, pemusik, aser, atau mungkin kolektan, bahkan juga operator sound system. Saudara yang kasih Tuhan, harus meletakkan fokus hidupnya, penyembahannya hanya pada Tuhan. Dituntut hidup taat akan ajaran Tuhan. Marilah setiap kita selalu tunduk dan taat pada Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus yang adalah junjungan kita. Dan hanya Engkau Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Ada pujian, selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku, hanya Tuhan yang menjadi bagiannya. Tuhan yang menjadi bagian bagi pemazmur dalam kitab Mazmur. Saudara kasih Tuhan, saudara, pada saat seseorang datang hendak menyembah Yesus, iblis tidak suka anak-anak Tuhan itu memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ingat dalam teks bacaan kita, kalau Bapak Ibu ikutin keseluruhan dalam perikop itu yang kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di situ ada Raja Herodes, boleh dikatakan sebagai lambang kekuatan manusia, kekuasaan manusia, dunia pada saat itu, yang berusaha untuk mengelabui orang-orang Majus. Saudara, jangan kita menjadi takut manakala kekuatan dunia ini melarang saudara untuk menyembah Yesus.
ataupun mungkin kekuatan manusia yang menganggap dirinya memiliki kuasa. Kuasa apa dalam tanda petik, saudara yang kasih Tuhan? Hanya untuk mempengaruhi sekelompok orang atau mungkin massa untuk mengintimidasi umat Allah. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita menjadi takut untuk mengikut Yesus, menyembah Yesus yang adalah Allah yang kita sembah. Satu-satunya Allah yang kita kenal, yang datang turun ke bumi ini menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa Alkitab berfirman dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Itu berbunyi, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, dikatakan firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, dikatakan firman Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah kepada Dia, yaitu Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tentu kisahnya akan berbeda jika para Majus itu pulang kembali melewati Raja Herodes. Saudara kasih Tuhan, yang dikenal dengan kebengisan, kekejamannya. Ya. Bisa-bisa orang-orang Majus ini pulang tinggal nama. Karena Raja Herodes, kekejaman Raja Herodes. Namun dikatakan firman Tuhan dalam mimpi, mereka diperingatkan untuk melalui lewat jalan lain. Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan punya maksud, masih punya rencana bagi orang-orang Majus. Saudara yang kasih Tuhan, jika Tuhan berkenan kita mati, mengapa kita takut, saudara yang kasih Tuhan? Jika Tuhan berkenan kita tetap hidup, ya tentu kita mau belajar. Aku mau hidup bagi Kristus, kata Paulus dalam surat Galatia. Mati adalah keuntungan, tetapi hidup bagi Kristus. Saudara, Raja Herodes seringkali ditafsirkan sebagai wakil kelompok orang yang menolak dan membenci Yesus. Mereka bertindak kejam dan sadis. Dan firman Tuhan dituliskan bagaimana mereka membunuh anak-anak di bawah usia sekitar 2 tahun. Mereka berusaha untuk menemukan dan membunuh bayi Yesus. Saudaraku yang terkasih, pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita mau beribadah dan menyembah Yesus, maka sebagaimana dunia membenci Yesus, kita mau beribadah terus kepada Kristus. Dan kita pun harus berhadapan dengan sekelompok orang yang membenci para pengikut Yesus. Apa kata Alkitab? Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Dikatakan berbuat baiklah kepada mereka atau kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, salah satu ciri orang Kristen yang betul-betul menyembah Yesus dalam hidupnya, dia akan hidup dalam ketaatan mengikuti ajaran Kristus. Saya kadang-kala berdoa. Kalau doa, istri saya, anak saya lihat, Papa ini, saya belajar berdoa. Saya nonton di TV, saya berdoa dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Televisi saya, karena waktu itu memberitakan. Tapi bukan hanya itu ya, itu satu sisi yang kadang-kala tindakan respon cepat, saya lihat langsung doa. Saudara kasih Tuhan. Dan waktu berdoa, kami doakan. Berkati Tuhan orang-orang yang membenci pengikut-Mu. Haleluya. Kiranya setiap kita tetap diteguhkan dalam mengiring Tuhan Yesus. Dan tetap selalu setia dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan sesungguhnya firman Tuhan sudah memperingatkan bahwa para pengikutnya akan menghadapi banyak tantangan dan halangan dalam melakukan ajaran Tuhan. Di mana kita mau tetap setia menyembah Dia. Namun biarlah kiranya roh Tuhan memampukan kita hingga akhir hidup kita. Kita boleh bertemu dengan Tuhan di dalam kedatangannya kedua kalinya. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita boleh melihat kembali, merenungkan hidup kita pribadi secara pribadi. Saat mengajak kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana hidup penyembahan kita.
saat ini bagi para pelayan aktivis, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap kita, mari kita terus arahkan pandangan kita, penyembahan kita, hidup kita hanya bagi Dia. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu ini sekali, kemudian kita akan berdoa supaya Tuhan terus menuntun langkah kita, memimpin kita di hari-hari ini. Kita mohon kekuatannya, karena Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi kita untuk datang menyembah Dia. Mari bersama-sama nyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Yes, bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kudus, kudus, Allah yang Maha Kudus Tuhan, kudus namamu. Puji syukur dalam simfoni indah, simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib. Katakan Dia Allah yang ajaib. Dia sanggup menolong setiap kita saat ini. Haleluya. Yang beriman, Yesus nama kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Sungguh Allah yang ajaib dalam hidup kami, yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa. Namamu memberikan kemenangan bagi kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk terus bertindak berdasarkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dalam hidup kami. Kami persembahkan. Dan biarlah setiap kami terus nantiasa menyembah, mengagungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan kepada setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Kami para hamba-hamba Tuhan ingin memaknai Natal ini seperti yang tekad para gembala-gembala yang telah datang ke Palungan setelah mereka menemui bayi Yesus. Mereka kemudian membawa warta itu kemana-mana. Kami rindu juga saudara-saudara sekalian mempunyai tekad yang sama seperti para gembala. Pergi kemana-mana setelah saudara mengalami dan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita pergi mewartakan kabar baik dan mewartakan cinta Tuhan. Siakan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. On the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, oh, Jesus Christ is born. Kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi diumumkan bahwa tetap diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Natal, yang di gereja bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan dengan menuliskan persembahan Natal. Jadi supaya bisa membedakan antara persembahan sukarela dan persembahan Natal. Bagi yang di rumah bisa memberikan persembahan Natal
ke rekening gereja juga dengan diberi catatan persembahan Natal, ditransfer seperti itu. Jika saat mentransfer itu lupa memberikan catatan pada memberikan berita pada transferannya, bisa langsung menghubungi bendahara gereja, Ibu Rahel, atau menghubungi majelis ataupun rohaniwan mengatakan bahwa saya telah memberikan persembahan Natal. Jadi supaya bisa dibedakan persembahan Natal dan persembahan sukarela, karena dalam Natal kali ini kita mempunyai misi tersendiri. Karena banyak pandemi, kita coba mengalokasikan sebagian dana Natal untuk diberikan sumbangan kepada hamba Tuhan di daerah tertentu. Jadi sekali lagi, jika ingin memberikan persembahan Natal, mohon ditulis secara khusus persembahan Natal di amplop maupun pada saat mentransfer ke rekening bendahara gereja atau rekening gereja. Kita akan memberikan persembahan, kita pujikan lagu Dari Pulau dan Benua. terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu dalam bentuk uang. Biarlah kiranya Tuhan memberi hikmat kepada pengelola supaya bisa memanfaatkan persembahan yang berupa uang ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga ajar kami untuk bisa mensyukuri berkat materi yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami senantiasa juga bisa memanfaatkan dengan baik berkat materi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan dalam usaha mereka masing-masing. Apapun yang mereka kerjakan, baik berwira swasta, baik berdagang, baik menjadi karyawan, menjadi pengajar, apapun profesi yang mereka tekuni, Tuhan berkati. Biarlah melalui beragam profesi yang mereka tekuni, mereka bisa mendapatkan berkat Tuhan dan terlebih lagi menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bila dalam usaha mereka sedang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan supaya kesulitan bisa diatasi dengan baik. Bila pekerjaan mereka mengalami kendala, Tuhan buka pintu supaya permasalahan ada jalan keluarnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi diumumkan bahwa Natal akan diselenggarakan secara langsung pada tanggal 27 Desember. Kita akan menyelenggarakan Natal bersama-sama, akan disiarkan melalui YouTube dan juga nanti akan ada ibadah Natal untuk pemuda
yang akan disiarkan di saluran Google Meet. Nanti para pemuda akan memberikan tautannya atau membagikan tautannya. Jadi Natal Pemuda juga tidak diselenggarakan di gereja, tapi diselenggarakan secara virtual melalui Google Meet. Kemudian juga Natal Sekolah Minggu juga tidak diadakan di gereja, tapi juga diselenggarakan secara virtual melalui Zoom atau Google Meet. Nah, link akan diberitahukan berikutnya, supaya kita bisa menikmati bersama-sama acara Natal umum, Natal Pemuda, maupun Natal Sekolah Minggu. Mohon dukungan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya saluran internet pada saat perayaan Natal ini bisa lancar, sehingga Natal bisa dinikmati bersama tanpa ada gangguan internet, baik yang di Jakarta maupun atau di gereja maupun yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa menikmati Natal bersama melalui media online. Demikian pengumuman untuk Natal. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Abraham. Dipersilakan Pak Abraham. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas hari-hari kami, atas perjalanan hidup kami, pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan kami songsong masa depan kami, hari-hari ke depan kami juga dengan penyertaan-Mu semata ya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk banyak pergumulan Tuhan, untuk banyak pengharapan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami yang kami imani. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para senior, jemaat senior, dimanapun mereka berada, Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan berikan damai sejahtera Tuhan. Berikan juga kepada mereka kesehatan yang baik. Tuhan, pelihara mereka dimanapun mereka berada. Berdoa untuk Pak Robert, Ibu Susan, Bapak Liantono, Om Adin. Kami berdoa juga untuk Pak Yan Buliana, Ibu Pui, dan jemaat senior lainnya Tuhan. Tuhan, tilik mereka Tuhan. Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera dalam kesehariannya, berikan kegembiraan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Edi dan Bu Lina yang belum bisa kembali ke Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan penghiburan Tuhan, sampai kami dapat berkumpul kembali, beribadah kembali nanti. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pergumulan dalam pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan yang akan tilik, Tuhan yang akan berikan jalan keluar, karena kami sepenuhnya berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami yakini bahwa Allah Tuhan turut bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu bersama kami, merawat kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang setia Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan di negara ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah. Di depan sana Kau sediakan pelangi kasih-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dan terus menyertai Bapak Jokowi dan jajaran pemerintahan lainnya Tuhan, untuk membawa kami semua keluar dari masalah-masalah politis. Kami percayakan Tuhan Bapak Jokowi ke dalam tangan-Mu Tuhan, di bawah pimpinan-Mu, di bawah hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan,
Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat-hikmat dan kebijaksanaan untuk membawa negara ini keluar dari keterpurukan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para anak-anak di rumah Tuhan, anak-anak yang belum bisa bersekolah secara fisik ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan damai sejahtera, kegembiraan Tuhan, berikan hubungan sosial yang baik Tuhan, berikan pembekalan-pembekalan yang baik bagi mereka. Terus ajar mereka untuk takut akan Kau ya Tuhan, dan Tuhan akan berkati para orang tua yang mengajar. Tuhan bekali para orang tua dengan kesabaran, Tuhan bekali orang tua dengan hikmat-Mu. Tuhan bekali orang tua dengan akal budi-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa di masa-masa sulit ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mengajar kami untuk beriman, iman yang bisa menyembuhkan, iman yang bisa mengusir roh jahat, iman yang bisa mencelikkan, iman yang bisa menyembuhkan kelumpuhan, dan banyak lain halnya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hari-hari depan kami ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan senantiasa menopang kami, menyertai kami dengan tiang awan tiang api-Mu. Tidak pernah sekalipun, sedetik pun Engkau meninggalkan kami, karena Engkau punya rencana-rencana yang indah atas kehidupan kami. Masih Tuhan, inilah doa seruan yang kami naikkan dan kami imani dan kami harapkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sembah dan puji Dia. Saudara mengambil sikap menyembah, mempersiapkan hati yang menyembah pada Tuhan, supaya ketika kita mengakhiri ibadah ini, benar-benar sembah dan puji kita diterima oleh Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita nyanyikan tanpa musik, biar semua mengarahkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tuhan, terimalah sembah dan puji kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah ini. Kami berdoa untuk Pendeta Muda Agustinus, Engkau memberkati semua pelayan-Mu hari ini yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin supaya kami pulang dengan penuh damai sejahtera,
Diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menghormati Sabat Tuhan. Kami percaya berkat dan kemurahan dari Tuhan menyertai orang-orang yang setia. Bapa yang baik, Engkau juga yang sudah mendengar doa kami, dan sempurnakanlah doa kami. Juga doa-doa yang dinaikkan secara pribadi, Tuhan dengar dan tilik, dan Engkau sendiri akan memberikan kemurahan bagi kami masing-masing. Bapa yang baik, inilah kami yang berdiri di hadapan-Mu, mengandalkan Tuhan dari hari ke hari, dari saat ke saat, kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan segala pergumulan kami. Kami mengandalkan Tuhan karena Engkaulah Allah kami, pohon selamat kami, dan sumber berkat bagi kami. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun di sini, kita terima berkat anugerah-Nya Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, pernyataan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, saudara. Kita bersaat teduh sebelum meninggalkan ruang ibadah.